Perkenalkan, nama saya Kartika Dewi Nenggolan, NIM saya 290205001, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis, dosen pengampu pada Pak Dermawan SEMM. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama ada bagaimana dengan hukum bisnis ke depan, bagaimana pendapat Anda mengenai perlindungan konsumen, dan apa tujuan perlindungan konsumen, serta uraikan juga jelaskan aspek perlindungan konsumen secara lengkap. Yang kedua, sumber hukum sering pula disebut hukum formal. Sebutkan dan jelaskan sumber hukum tersebut dan jelaskan menurut pendapat Anda mengenai harapan dunia bisnis pada hukum dan jelaskan dasar diberlakukannya hukum dalam kegiatan bisnis. Dalam Omnibus Law, pemerintah tetap menurunkan perizinan dari kegiatan berisiko tinggi, khususnya yang berdampak pada kesehatan, keselamatan lingkungan, termasuk usaha pengelolaan sumber daya alam. Risiko level menengah diwajibkan mengikuti standarisasi regulator, sementara risiko rendah hanya melalui pendaftaran. Sejauh ini menurut Prof. Beni, baru sektor usaha mikro menengah UMK yang karakternya masuk daftar risiko rendah. Klarifikasi sektor lainnya harus dibahas agar dapat dipertanggungjawabkan nanti dituangkan dalam norma. Kementerian Tenaga Kerja juga pasti memberi input soal risiko tersebut, tambahan Prof. Beni. Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu ditetapkan masuk prolegnas nasional oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ada pula 2 Omnibus Law yang lain, yakni RUU tentang perpajakan serta Ibu Negara yang membahas bakal akan dimasukkan secara parlemen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan lindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain, maupun makhluk hidup lainnya untuk diperdagangkan. Tujuan-tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri itu ada yang pertama, meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua ada mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan hak-hak sebagai konsumen. Yang keempat menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima ada menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dan berusaha. Asas perlindungan konsumen penting pula untuk mengetahui landasan perlindungan konsumen berupa asas-asas yang terkandung dalam perlindungan konsumen, yakni ada asas manfaat yang mengamatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua ada asas keadilan. Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya. Yang ketiga ada asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material apapun, spiritual. Yang keempat ada asas keamanan dan keselamatan konsumen yang memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima ada asas kepastian hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Pembahasan sumber-sumber hukum formal antara lain adalah undang-undang, kebiasaan jurisprudensi, tak dan doktrin. Undang-undang yang merupakan segala sesuatu aturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang dijaga oleh pemerintah negara lain. Kebiasaan merupakan segala macam tingkah laku yang sama dan dilaksanakan secara terus-menerus sehingga menjadi hal yang umum dilakukan. Pengertian hukum bisnis komersial adalah instrumen hukum yang mengatur prosedur pelaksanaan bisnis atau keuangan, perdagangan, industri atau kegiatan keuangan sehubungan dengan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi atau kegiatan untuk menempatkan uang yang dilakukan oleh pengusaha dengan mengatur di mana pengusaha telah memperhitungkan semua risiko yang mungkin yang ada.
Tujuan dan fungsi hukum bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Ini adalah beberapa tujuan hukum bisnis yang perlu diketahui: menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar, melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil menengah UKM, membantu memperbaiki sistem perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis, mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Untuk ruang lingkup hukum bisnis sendiri memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan telah diatur dalam undang-undang. Pada umumnya ruang lingkup hukum bisnis mencakup beberapa seperti badan usaha, PT, firma, atau CV. Kegiatan ini jual beli termasuk ekspor dan impor, investasi atau penanaman modal, ketenaga kerjaan, pembiayaan, jaminan dan surat berharga, dan kekayaan intelektual, asuransi, dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan